Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang akuntansi aset tetap tidak berwujud yang beranggotakan Nurfida Lutfiah, Fitri Ayu Lestari, Marta Haidi Liana, Nabila Saputri. Pengertian aset tak berwujud atau ATB. ATB adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset non-keuangan artinya, aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Dapat diidentifikasi maksudnya, aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut bukan faktor utama dalam menentukan keberadaan ATB. Kriteria aset tak berwujud dapat diidentifikasi, pengendalian, manfaat ekonomi masa depan. Kriteria aset tak berwujud atau ATB. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan. Yang pertama dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah 1. Dapat dipisahkan. Artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. 2. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Kriteria yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika aset memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut, dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Namun demikian, dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Kriteria yang ketiga yaitu manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Sebagai contoh, software, sistem online untuk perpanjangan surat izin mengemudi, atau SIM keliling akan mempercepat pemrosesan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jenis aset tak berwujud meliputi ATB dalam pengerjaan, ATB nilai sejarah, goodwill, hak paten, royalti, software, lisensi, hasil kajian, dan ATB lainnya. Jenis aset tak berwujud. Persatuan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 219 PMK 05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama, goodwill.
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan atau saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan atau penjualan kepentingan atau saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. Yang kedua ada hak paten atau hak cipta. Hak paten atau hak cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang menghasilkan manfaat bagi entitas. Dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. 3. Royalti. Nilai manfaat ekonomi yang akan atau dapat diterima atas kepemilikan hak cipta atau hak paten atau hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi, atau perusahaan lain. Keempat, perangkat lunak atau software komputer. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras atau hardware komputer tertentu. Software yang dimaksud di sini adalah software yang dapat digunakan komputer atau jenis hardware lainnya. Kelima, lisensi atau franchise. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang keenam ada hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan atau sosial, maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. 7. Aset tidak berwujud lainnya. Aset tidak berwujud lainnya merupakan aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada. 8. Aset tak berwujud dalam pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset, yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. 9. Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah atau budaya. Film dokumenter misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno atau alur sejarah atau rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film atau karya seni atau budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB. Cara perolehan aset tak berwujud. 1. Pembelian. Dapat dilakukan secara terpisah atau individual maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB secara pengukuran biaya perolehan. 2. Pengembangan secara internal. ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. 3. Pertukaran. ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain. 4. Kerjasama. Dapat dilakukan melalui kerjasama oleh dua entitas atau lebih. 5. Donasi atau hibah. Aset tak berwujud dapat berasal dari donasi atau hibah. Terakhir, warisan budaya atau sejarah. Pemerintah dalam memiliki aset tak berwujud yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Masa manfaat aset tak berwujud. Berdasarkan masa manfaat, aset tak berwujud dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. 2. Aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.
Dari berbagai faktor relevan yang ada, aset tak berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas aset tak berwujud yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas harus dilakukan review secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. Pengakuan aset tak berwujud. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas atau kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika 1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada atau dinikmati oleh entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas aset tak berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam 1. Mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. 2. Menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan aset tak berwujud yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin pemerintah. Entitas harus menerapkan persyaratan dari dan pedoman di bawah ini. 1. Untuk menentukan apakah perolehan internal aset tak berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan aset tak berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu 1. Tahap penilaian atau riset, 2. Tahap pengembangan. 2. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian atau riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas atau kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas atau kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian atau riset. Perlakuan khusus untuk software komputer. Dalam pengakuan software komputer sebagai aset tak berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi 2, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga, atau kontraktor. Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, di mana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai aset tak berwujud. Selain itu, software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum, hingga dapat dipergunakan siapa saja. Sehingga salah satu kriteria dari pengakuan aset tak berwujud yang pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, untuk software yang dibangun sendiri, yang dapat diakui sebagai aset tak berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Perlakuan khusus yang kedua yaitu, dalam kasus perolehan software secara pembelian harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak, apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum. Perlakuan untuk hak paten. Hak paten adalah salah satu jenis aset tak berwujud yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah, yang perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penilaian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan atau warisan budaya atau sejarah yang dimiliki.
Dua, hak paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan atau warisan budaya atau sejarah, maka hak atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas hak paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai hak paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya. Kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Terakhir, untuk hak paten yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai hak paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian atau pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CALK. Aset tak berwujud dalam pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 1 tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal 19, pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan. Dan setelah pekerjaan selesai, kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tidak berwujud yang bersangkutan. Pengukuran pada saat perolehan aset tak berwujud. Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika 5 ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal. 1. Pembelian. ATB yang diperoleh melalui pembelian ini berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur dengan khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset keuangan lainnya. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang kedua ada pertukaran. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan. 3. Kerjasama. Aset tak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku. Keempat, donasi atau hibah. Aset tak berwujud yang diperoleh dari donasi atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum seperti adanya akta hibah. Pengembangan secara internal. Aset tak berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya aset tak berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan aset tak berwujud tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud periode berikutnya. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan 3 tahap. Mengenai perlakuan khusus untuk software komputer, maka tahap yang dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi.
bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan nilai sebesar pengeluarannya. Aset budaya atau bersejarah tak berwujud. ATB yang berasal dari aset bersejarah tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Namun, apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya. Pengukuran setelah perolehan ATB, dalam banyak kasus, tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari bagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dalam kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB, sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran perolehan dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak dapat diakui setelah ATB. Selanjutnya ada amortisasi aset tidak berwujud. Adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Nah, prinsipnya sama seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Di dalam menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tidak terbatas. Apabila terbatas, maka entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi maupun jumlah unit yang dihasilkan selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih atau neto bagi entitas. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual. Dalam hal ini, manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya. Metode amortisasi dapat dilakukan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Nah, metode yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Lalu, periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Nah, jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Nah, dalam hari ini, amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. Pada umumnya, diterapkan dalam jumlah yang sama pada periode atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Dalam hal ini, aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain. Nah, harus diamortisasikan selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Masa manfaat tidak terbatas itu seperti goodwill, tidak boleh diamortisasikan karena harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau tidak. Nah, apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat, maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada penurunan nilai atau impairment. Nah, suatu aset turun nilainya jika tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang-kadang, hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Misalnya, nilai pasar aset telah turun. Manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh. Perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghentian dana dan pelepasan aset tak berwujud biasanya dilakukan pada saat pelepasan atau ATB tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN atau BMD yang di dalamnya tersebut ATB dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan maupun dijadikan penyertaan modal negara atau daerah. Apabila ATB dihentikan dari penggunanya karena dipindahtangankan atau berakhirnya masa manfaat, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto. Apabila penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual dan harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non-operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran yang harus diungkapkan dalam CALK. Berikut ini ada pencatatan aset tidak berwujud. Yang pertama, karena perolehan dari pembelian tunai maupun kredit. Bisa kita lihat di jurnal umumnya, aset lainnya atau aset tak berwujud pada debit, kemudian kas di kas umum negara atau daerah pada kredit, dan kewajiban berada pada kredit. Untuk pencatatan dilakukan oleh SKPD, yaitu ada jurnal LO atau neraca, kemudian ada jurnal LRA-nya, selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh PPKD-nya. Di sini contoh ini kalian bisa melihat dan bisa kalian simak, kemudian kalian bisa berlatih. Yang pertama, untuk jurnal umumnya,
Selanjutnya, pada pencatatan yang dilakukan oleh SKPD untuk jurnal LO-nya, aset lainnya, aset tak berwujud pada debit, kemudian RK PPKD berada di kredit. Dan untuk jurnal LRA-nya, yaitu belanja, kemudian belanja berada di debit, kemudian estimasi perubahan SAL-nya berada di kredit. Nah, untuk pencatatan yang dilakukan oleh PPKD yaitu RK-SKPD berada di debit, kemudian kas umum daerah berada di kredit. Yang kedua, apabila perolehan secara internal, yaitu sama seperti pencatatan perolehan dengan pembelian, namun biasanya pengeluaran biaya tidak secara sekaligus, yaitu pengeluaran mungkin saja per komponen biaya perolehan ATB. Nah, contohnya 12 Januari 2020, SKPD B berhasil membuat desain struktur jembatan yang dapat digunakan di berbagai tempat. Instansi telah mengembangkan desain tersebut dengan biaya keseluruhan 700 juta. Desain tersebut telah digunakan oleh instansi lain, bahkan perusahaan swasta untuk membuat jembatan di Indonesia. Berikut jurnalnya, yaitu aset lainnya, aset tidak berwujud 700 juta pada debit, kemudian RKPPKD-nya berada di kredit sebesar 700 juta. Yang ketiga adalah perolehan dari hibah, yaitu aset lainnya, aset tidak berwujud berada di debit, kemudian pendapatan hibah berada di kredit. Nah, sudah ada contohnya, kalian bisa simak dan kalian pelajari. Yang keempat, ada amortisasi, yaitu jurnalnya, beban amortisasi aset tak berwujud berada debit, kemudian akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada kredit. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud dengan tujuan dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas. Contoh di sini yaitu Kementerian ABC memiliki aset tak berwujud berupa software komputer senilai 200 juta. Software diperoleh pada awal tahun 2015 dan diestimasi memiliki masa manfaat 5 tahun. Atas aset tersebut, pada akhir 2015 diamortisasi sebesar 40 juta. Dalam hitungannya yaitu 1/5 dikali 200 juta. Jurnalnya adalah beban amortisasi aset tak berwujud pada debit sebesar 40 juta, kemudian akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada kredit sebesar 40 juta. Yang kelima, ada penghapusan atau penghentian pengakuan aset tak berwujud. Di sini, pengakuan jika dihapuskan atau dihentikan penggunaannya, keuntungan atau kerugian dari penghapusan ATB dihitung dari selisih nilai buku pada saat penghapusan atau penghentian dengan harga jual bila ada. Nah, selisih tersebut diakui sebagai surplus atau defisit dari pelepasan aset non-lancar, di mana dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya dijual, ditukar, atau dihentikan dari penggunaan aktif, sehingga tidak memiliki manfaat ekonomi. Nah, jurnalnya adalah kas di kas umum negara atau daerah pada debit, kemudian akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada debit, kemudian aset tak berwujud pada kredit, surplus atau defisit non-lancar pada kredit. Penyajian aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan pada lembar muka neraca sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akuntansi amortisasi. Nah, sebagaimana pada lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya. Pengungkapan aset tak berwujud. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal
dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya, yaitu masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan, apakah masa manfaat terbatas atau tidak terbatas. Lalu, metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya. Yang ketiga, rincian masing-masing pos ATB yang signifikan. Yang keempat, nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode. Yang kelima, ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan. Yang keenam, penghentian dan penghapusan ATB. Dan rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode, di mana menunjukkan penambahan aset tak berwujud yang terjadi mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas. Kedua, menghentikan dan pelepasan aset tak berwujud. Yang ketiga, amortisasi yang diakui selama periode berjalan, kemudian perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan. Di sini, laporan keuangan juga harus mengungkapkan mengapa, alasan, penentuan, atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud, penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud, yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian, keberadaan ATB yang dimiliki bersama. Itu saja ringkasan materi untuk aset tidak berwujud. Sekian dan terima kasih.